Bapak Ibu jamaah sholat Idul Fitri Masjidul Iman yang masih berada di luar di jalan untuk terlebih dahulu mengisi ruang utama masjid atau serabi samping kiri kanan karena masih terdapat tempat yang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara kaum muslimin jamaah sholat Idul Fitri 1447 Hijriah yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh tidak ada ungkapan yang pantas selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya sampai saat ini. Sehingga pada pagi hari ini, pada pagi yang cerah ini, kita bisa berkumpul, berbahagia dan bersuka cita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan segera kita laksanakan bersama. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri 1447 Hijriah, izinkan kami panitia membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi yang cerah ini, yaitu diantaranya 1. Pembukaan, 2. Laporan zakat fitrah, 3. Pembacaan tata tertib sholat Idul Fitri, 4. Sambutan Ketua DKM Nurul Iman, 5. Sambutan atas nama Bupati Kuningan, 6. Sholat Idul Fitri yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Rian Nugraha LCMPD dan khutbah Idul Fitri oleh Bapak Kiai Haji Fitri Siroj. 8. Musafahah, 9. penutup. Jamaah sekalian, marilah kita buka acara sholat Idul Fitri kali ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan ke sunnah acara selanjutnya, kami selaku panitia Idul Fitri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selanjutnya izinkan kami membacakan laporan penerimaan zakat fitrah 1447 Hijriah atau 2020. Untuk zakat fitrah tahun ini, Kabupaten Kuningan ditetapkan sebesar Rp35.000 atau dengan beras 2,5 kg dengan harga sesuai dengan daerah masing-masing. Penerimaan zakat tahun ini yang dikelola oleh RT 01 bekerja sama dengan DKM Nurul Iman sebesar Rp1.960.000. Penerimaan zakat dengan beras sebanyak 27 kg. Dengan jumlah jiwa untuk uang sebanyak 24 orang dan beras sebanyak 11 orang. Demikian laporan zakat tahun ini. Selanjutnya kami bacakan tata tertib sholat Idul Fitri. 1. Ikuti sholat id dengan khidmat dan khusyuk. 2. Sesudah sholat id tetap di tempat untuk mendengarkan khutbah. 3. Alat komunikasi harap dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya sholat id. 4. Dengarkan dan simak khutbah Idul Fitri dengan seksama dan hikmah. 5. Dilarang mengobrol sesama jemaah. 6. Bagi jemaah perempuan tidak membuka mukena terlebih dahulu sebelum khutbah Idul Fitri selesai. Dan 8. Setelah khutbah, jamaah disarankan untuk mengikuti acara musafahah atau bersalaman dengan tertib. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua DKM Nurul Iman kepada Bapak Dr. Haji Sudrajat MMPD. Kami persilakan. Yang saya hormati jamaah sholat raya Idul Fitri, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fitri Siroj dan Bapak Ustadz Rian Nugraha LCMPD. Yang saya hormati
para pengurus DKM yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas taufik dan hidayahnya dan inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul untuk menunaikan kegiatan sholat Idul Fitri 1440 Hijriah sebagai penutup atas ibadah saum kita. Semoga Allah menerima amalan kita dan kelak kita dalam surganya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya. Para jamaah yang saya hormati, ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan untuk semua jamaah atas kehadirannya yang telah membantu juga terselenggaranya kegiatan ini. Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa Masjid Nurul Iman alhamdulillah telah mendapat penghargaan dari Dewan Masjid Indonesia kategori Masjid Terbaik Pengembangan Program Kegiatan. Tentu penghargaan ini atas jasa para pendahulu dan perintis Masjid Nurul Iman dan pengurus DKM sebelumnya. Pada kesempatan ini tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga pada keluarga besar Pak Jubaidi PF, keluarga besar Pak Herman, keluarga besar Pak Hasan, juga tak lupa Pak Haji An dan keluarga. Semoga amal baiknya menjadi amal jariah, amal yang terus mengalir. Akhir kata, saya atas nama pribadi dan pengurus memohon maaf kepada para jamaah bila ada sikap selama saya jadi pengurus kurang berkenan. Semoga ibadah saum kita diterima dan tetap terjaga selama 11 bulan ke depan. Tetap makbul dan makbuloh. Terjaga dalam dewasa berpikir, dalam dewasa berbicara, dalam dewasa bertindak, serta dewasa emosional dan dewasa sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wilujeng boboran siam, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Nurul Iman yang saya hormati, izinkan saya membacakan sambutan Bupati Kuningan untuk sholat Idul Fitri, perayaan Idul Fitri tahun 2006 Masehi, tahun 1440 Hijriah. Baiklah, saya akan bacakan sambutan Bupati Kuningan dengan lengkap. Sambutan Bupati Kuningan pada perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Sabtu 21 Maret 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak, Ibu, wargi Kuningan yang saya cintai, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta saudara-saudara para perantau yang saya banggakan. Di pagi yang suci ini, di bawah langit Kuningan yang penuh berkah,
kita berdiri bersama dalam suasana Idul Fitri, hari ketika hati kembali ke fitrahnya, ketika maaf menjadi bahasa yang paling indah, dan ketika kampung halaman selalu menjadi tempat pulang yang paling dirindukan. Dalam suasana penuh kebahagiaan, izinkan saya menyapa seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan dimanapun berada. Saya berdoa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keteguhan hati dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan menjadikan tanah Kuningan sebagai tanah yang teduh, tempat orang-orangnya hidup dalam kerukunan, dalam kedamaian, dan dalam saling menjaga satu sama lain. Sebab sekuat apapun sebuah daerah, ia tidak akan benar-benar kokoh tanpa hati masyarakat yang damai, tanpa jiwa yang saling menghormati, dan tanpa keinginan untuk hidup bersama dalam kebaikan. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan secara khusus saya mengucapkan Wilujeng Sumping, selamat datang kembali di kampung halaman tercinta kepada saudara-saudara kita para perantau. Sejauh apapun langkah pergi, sejauh manapun jalan kehidupan membawa kita, pada akhirnya hati selalu tahu arah pulang, dan bagi kita pulang itu adalah Kuningan. Saudara-saudaraku, Idul Fitri bukan hanya tentang kemenangan setelah sebulan berpuasa. Ia adalah pengingat bahwa kehidupan selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki niat, dan memperbaiki arah perjalanan. Seperti Gunung Ciremai yang berdiri kokoh mengawasi tanah ini, kita belajar bahwa keteguhan tidak selalu harus gaduh dan perubahan tidak selalu harus tergesa. Yang penting adalah istiqomah, melangkah sedikit demi sedikit tetapi tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, wargi Kuningan yang saya hormati, dalam satu terakhir kami bersama seluruh jajaran pemerintah daerah berikhtiar agar pembangunan di Kabupaten Kuningan benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat. Alhamdulillah, dengan doa dan dukungan seluruh warga, beberapa ikhtiar itu mulai menunjukkan hasil. Pada awal tahun 2026 ini, angka kemiskinan berhasil kita turunkan menjadi 10,74% atau berkurang lebih dari 12.000 orang. Tingkat pengangguran juga menurun menjadi 7,59% dan pertumbuhan ekonomi Kuningan mencatatkan pertumbuhan paling tinggi di kawasan rebana metropolitan sepanjang 2025. Laju ekonomi daerah tersebut mencapai 6,98% secara tahunan atau year on year dan menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Barat. Ini bukan sekedar angka, tetapi tanda bahwa dapur masyarakat kembali mengepul, usaha kembali bergerak, dan harapan kembali tumbuh di banyak rumah. Di akhir 2025, kita juga memperbaiki fondasi keuangan daerah. Tunda bayar sebesar 96,7 miliar rupiah dapat diselesaikan lebih cepat, dan tahun anggaran kita tutup tanpa gagal bayar. Karena pembangunan yang kuat harus berdiri di atas keuangan yang sehat. Sementara di bidang infrastruktur, perbaikan jalan dilaksanakan di 153 ruas jalan dengan anggaran sekitar 53 miliar. Karena jalan yang baik bukan hanya soal aspal, tetapi tentang akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dan untuk perbaikan jalan masih kita upayakan di tahun 2026. Kita ingin semua dapat selesai dan dirasakan oleh para pemudik. Sayangnya faktor cuaca memaksa kami untuk menjadwalkan kembali proses perbaikan tersebut. Mohon masyarakat dapat bersabar. Alhamdulillah, berbagai penghargaan juga diraih, diantaranya penghargaan pengendalian inflasi, pembangunan daerah, ketahanan pangan, hingga predikat kabupaten informatif dan daerah yang berdaya saing tinggi tingkat nasional. Namun bagi kami penghargaan yang paling berharga adalah ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, ketika anak-anak bisa sekolah dengan layak, dan ketika petani bisa tersenyum saat panen tiba.
Bapak, Ibu, dan para perantau yang saya banggakan, kami sadar pembangunan belum sempurna, masih ada jalan yang rusak, masih ada pelayanan yang harus diperbaiki, masih ada harapan yang belum sepenuhnya terjawab. Untuk itu, di hari yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat. Kami bukan pemimpin yang tanpa kekurangan, tetapi kami berjanji akan terus berjalan, terus berbenah, dan terus berjuang untuk tanah kelahiran yang kita cintai bersama. Sebagai putra daerah, bagi kami, babakti kalemah cai bukan sekedar kata-kata, tapi janji hidup yang kami pegang setiap hari. Saudara-saudaraku, Idul Fitri mengajarkan bahwa kekuatan terbesar sebuah kampung halaman bukan pada gedungnya, bukan pada jalannya, bukan pada angkanya, tetapi pada rasa memiliki dari orang-orang yang mencintainya. Karena itu saya mengajak para perantau, para pemuda, para tokoh masyarakat, mari tetap jaga hubungan dengan tanah kelahiran ini. Membangun Kuningan tidak harus selalu dari Kuningan, tetapi hati jangan pernah jauh dari sini. Doakan kami, dukung kami, kritik kami, dan berjalanlah bersama kami. Karena Kuningan yang maju bukan dibangun oleh pemerintah saja, tetapi oleh seluruh wargi Kuningan dimanapun berada. Akhirnya, di hari yang fitri ini, mari kita saling memaafkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita, menjaga Kuningan tetap damai, menjadikan masyarakat sejahtera, dan menjadikan kampung halaman ini selalu menjadi tempat pulang yang membahagiakan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan serta kesehatan untuk dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Demikian sambutan Bupati telah saya bacakan, dicap dan ditandatangani oleh Pak Dr. Hadian Rahmat Yanuar MSI. Selanjutnya untuk memimpin sholat Id kami persilahkan kepada Pak Kiai Rian Nugraha MPD untuk memimpinnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الصلاة سنة لعيد الفطر وفاتين جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الفطر وفاتين جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الفطر وفاتين جامعة رحمكم الله. صلوا رحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على معادين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim.
wa baligh rasul karim wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwasanya satu ketika Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, raqima anfurujulin, raqima anfurujulin, raqima anfurujulin, celaka, celaka, celaka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang celaka? Kenapa Anda tiba-tiba mengatakan celaka, celaka, celaka 3 kali? Kemudian Rasul mengatakan bahwasanya raqima anfurujulin, man idza dzukirtu inda wa lam yusalli alayya. Akan celaka 3 kelompok orang. Yang pertama adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya, dia tidak mau membaca sholawat kepadaku, dia akan celaka. Yang kedua akan celaka orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, yang dengan berbakti kepada orang tua Allah akan masukkan dia ke dalam surga, tapi dia abaikan orang tuanya, dia sia-siakan orang tuanya, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Kemudian yang ketiga, orang yang akan celaka yaitu orang yang idza dakhala Ramadan tsumma salakha Ramadan, orang yang ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, tapi dia keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi orang yang celaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada hadis itu, kita bisa bermuhasabah. Apakah kita sudah pantas menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini? Jika Ramadan telah berlalu, namun dosa kita belum diampuni, maka di manakah letak kesungguhan kita selama ini? Jangan-jangan kita termasuk orang yang celaka juga. Hari ini kita bertakbir, namun di langit sana ada yang sedang menangis. Disebutkan bahwasanya di penghujung Ramadan, Allah mengampuni hamba-hambanya. Bahkan ketika malam Lailatul Qadar, Allah memandang kepada para hamba-hambanya dan Allah memaafkan dan mengampuni kepada semua umatnya Nabi Muhammad illa arba'atan, kecuali 4 orang. Siapa 4 orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah mudminu khamrin, pecandu maksiat atau orang yang mabuk-mabukan, narkoba dan yang lain sebagainya, yang mana dia tidak ada niatan untuk berhenti dari itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang masih bergelimang dengan narkoba, yang masih bergelimang dengan khamar dan yang lain sebagainya, yuk kita mulai sekarang berhenti. Insya Allah Allah akan terima bagi siapapun orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahmi, dan yang keempat, al-musyahin, yaitu orang yang menyimpan kebencian kepada orang lain dan bahkan dia memutus hubungan dengan saudaranya, hatta la yukallimu akhahu fawqa 3 ayyam, sampai dia tidak mau bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Mari kita bermuhasabah diri. Berapa kali kita meninggikan suara di depan ayah kita? Berapa kali kita membuat ibu kita menangis? Diam-diam di malam hari ibu kita menangis. Kita sibuk dengan dunia, namun lupa menelpon orang tua. Kita mudah berkata kasar, namun sulit berkata lembut kepada mereka. Padahal ridho Allah ada pada keridhaan orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai hati yang masih memiliki ibu, wahai orang-orang yang masih memiliki ibu, coba ingat, siapa yang pertama kali memelukmu ketika engkau lahir ke dunia? Siapa yang tidak tidur ketika engkau sakit? Siapa yang tetap tersenyum meskipun lelah tak terucap? Itu adalah ibumu, ibu kita. Namun hari ini, ketika ia memanggilmu, engkau menjawab nanti dulu. Ketika ia bercerita, engkau sibuk dengan handphone. Ketika ia menasihatimu, engkau berkata dalam hati, ibu mah tidak paham. Tangisan yang tidak pernah kau dengar. Wahai diri, tahukah engkau ada malam di mana ibumu duduk sendiri mengingatmu? Ia berkata dalam hatinya, duh, anakku sedang sibuk, sekarang anakku sibuk. Lalu air matanya jatuh tanpa suara.
Ia tidak marah, dia tidak membalas, ia hanya berdoa, "Ya Allah, jaga anakku." Dan engkau tidak pernah tahu. Peluklah ibumu sekarang. Wahai yang masih memiliki ibu, jangan tunggu nanti. Jangan tunggu waktu luang. Peluklah ibumu hari ini. Bukan sekedar salam, peluk erat, lama, dan katakan dengan suara yang pecah, "Ibu, maafkan aku atas semua kata yang menyakitimu, atas semua sikapku yang melukai hatimu, atas semua waktuku yang tidak aku berikan untukmu." Menangislah, karena suatu hari engkau akan berdiri di depan kuburannya, ingin memeluknya, namun yang engkau peluk hanyalah tanah dan penyesalan. Bagi yang ibunya telah tiada, maka inilah luka yang paling dalam. Engkau datang ke kuburnya, engkau panggil, "Ibu, ibu," namun tidak ada jawaban, hanya sunyi. Engkau berkata, "Ibu, maafkan aku," namun tidak akan ada yang menjawab. Mengapa kita baru menangis ketika semuanya telah hilang? Wahai hamba Allah yang masih memiliki ayah, ayah memang tidak pandai berkata, "Aku sayang padamu." Ayah tidak suka mengatakan seperti itu. Namun ia bekerja tanpa lelah. Ia yang memikirkan masa depanmu. Dan engkau meninggikan suara, membantah bahkan meremehkannya. Wahai hamba, itu adalah durhaka yang akan engkau tangisi suatu hari nanti. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan, yaitu orang yang memutuskan silaturahmi. Berapa saudara yang kita jauhi hanya karena masalah sepele dengan saudara kandung darah daging kita, hanya karena urusan warisan, hanya karena ucapan yang disalahfahami, hanya karena ego yang tidak mau mengalah. Sudah berapa tahun tidak saling menyapa, tidak saling berkunjung, tidak saling mendoakan. Padahal Rasulullah mengatakan, "La yadkhulul jannata qati'un," tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Wahai hamba Allah, apa yang kita banggakan dari hidup ini? Jika saudara kita sendiri kita putuskan, apalagi yang kita miliki? Kemudian yang keempat, yaitu kebencian yang disimpan. Ada yang tersenyum di luar, namun penuh luka di dalam. Ada yang berkata, "Saya sudah memaafkan," namun saat nama itu disebut, dadanya masih sesak. Itulah musyahin yang disebutkan dalam hadis. Orang yang tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari, yang menyimpan dendam, yang membangun tembok di antara hati. Wahai hamba Allah, sampai kapan kita akan membawa beban itu? Bukankah hidup ini sudah cukup berat? Mengapa ditambah dengan kebencian yang kita pelihara sendiri? Tangisan kesadaran. Wahai kaum muslimin, mungkin kita rajin sholat, mungkin kita banyak sedekah, mungkin kita menangis di malam Ramadan. Namun jika hati kita masih menyakiti orang tua kita, jika lisan kita masih memutuskan silaturahmi, jika dada kita masih penuh dengan kebencian, maka semua itu bisa menjadi sia-sia. Hari ini, Hari Raya Idul Fitri, bukan hanya pakaian yang harus bersih, tapi hati harus benar-benar kita sucikan. Wahai hamba Allah, hari ini Allah membuka pintu harapan. Datanglah kepada orang tuamu, ucapkan, "Maafkan aku atas semua kesalahanku." Datanglah kepada saudaramu, meskipun harus menundukkan ego. Kirim pesan, telepon atau didatangi. Katakan dengan tulus, "Aku rindu." Mari kita memulai kembali. Dan kepada mereka yang telah tiada, angkat tanganmu, berdoalah dengan tangisan, "Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, sebagaimana mereka merawatku dengan penuh kasih sayang." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini Allah bersihkan hati kita dari berbagai macam keburukan. Allah sucikan hati kita dari berbagai macam dendam, sakit hati, kebencian, dan Allah tanamkan perasaan kita cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara, cinta kepada semua muslimin muslimat. Adapun kalaupun ada salah orang yang kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita hati yang lapang, mudah untuk memaafkan orang lain dan meminta maaf kepada orang lain. Akhirnya kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum bi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa karimina syafi'ina wa dhurina wa maulana Muhammad wa sallim salatina sabra salatmain, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bermuhasabah setelah selesai bulan Ramadan, kita bermuhasabah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita hanya ada Allah dalam hati kita. Penuhi hati kita dengan nama Allah. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, sebut nama Allah dalam hati kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan ada satu ruang pun dalam hati kita kecuali ada nama Allah di situ. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berdiri di hadapan-Mu di pagi yang Engkau muliakan, di hari yang Kau jadikan sebagai hari kembali. Namun ya Rabb, kami tidak tahu apakah kami benar-benar kembali atau hanya sekedar berpindah dari Ramadan tanpa perubahan tangisan di ujung Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami datang membawa dosa yang kami sembunyikan dari manusia, namun tidak pernah tersembunyi dari-Mu ya Allah. Orang-orang melihat kami orang yang baik, memuji kami, menghormati kami, namun Engkau Maha tahu ya Allah, betapa kotor hati kami ya Allah, betapa banyak dosa kami, namun Engkau tidak membuka aib kami, Engkau tutupi kehinaan kami, padahal kami terus mengulang dosa yang sama lagi dan lagi. Dosa yang kami tidak tahu itu salah, namun kami lakukan dosa itu di saat sendiri, di saat tidak ada orang yang melihat, padahal Engkau selalu melihat kami. Ya Allah ya Rabb, kami lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan ridha-Mu ya Allah. Kami lebih sibuk dengan pekerjaan daripada sibuk dengan ibadah. Kami kejar dunia siang dan malam, namun kami lalai di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, terutama ibu kami ya Allah. Ibu kami yang dulu telah mengandung kami selama 9 bulan lamanya. Beliau yang telah melahirkan kami dengan susah payah, bersimbah darah ketika melahirkan kami, menjerit kesakitan ya Allah. Beliau yang telah menyusui kami, membesarkan kami, menindakbobokan kami, yang banyak tidurnya terganggu oleh tangisan-tangisan kami. Ya Allah, Bapak kami yang telah peras keringat banting tulang, membiayai dan membesarkan kami, kini mereka sudah rentak ya Allah. Kini mereka sudah lemah ya Allah. Bahkan ada di antara orang tua kami yang kini jasadnya sudah tertanam di dalam tanah, sementara kami belum bisa membahagiakan mereka, belum bisa berbakti dengan benar kepada mereka. Bahkan kami pernah mengecewakan kepada mereka, kami pernah menyakiti kepada mereka ya Allah. Kami ingat dulu saat kami kecil, kami pernah memecahkan piring, kami menjatuhkan barang, namun ibu kami tidak marah. Beliau hanya tersenyum, memungut pecahan itu dan memeluk kami ya Rabb. Namun hari ini ya Allah, saat ibu kami telah lemah, tangannya gemetar, tak sengaja dia merusakkan barang kami. Kami marah, kami meninggikan suara, bahkan orang tua kami kini takut kepada kami ya Allah. Ya Allah, apakah pantas seorang ibu yang dulu menjadi tempat aman kami, kini justru takut kepada anak-anaknya sendiri ya Allah? Apakah pantas seorang ayah yang dulu melindungi kami, kini berjalan hati-hati agar tidak dimarahi oleh anaknya? Ya Allah, sungguh kami durhaka ya Rabb. Sungguh kami telah melukai hati mereka ya Allah. Oleh karena itu, di hari yang fitri ini, ampuni kami ya Allah. Sebelum kami berdiri di atas kuburan mereka, namun mereka tidak bisa menjawab kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di antara kami ada yang rumah tangganya tidak tenang, yang penuh pertengkaran, ada yang gelisah karena anak-anaknya yang sulit diatur, ada yang terbebani hutang, yang siang malam memikirkan jalan keluar.
Ada yang diuji dengan sempitnya rizki, usaha yang sulit, ada yang sakit menahan nyeri, ada yang hatinya terluka oleh pasangan, oleh keluarga. Oleh karena itu ya Allah, lapangkanlah kesempitan kami, ringankan beban kami, sembuhkan yang sakit, cukupkan yang kekurangan, perbaiki rumah tangga kami, jadikan anak-anak kami penyejuk hati. Ya Allah ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami. Jika mereka masih hidup, jadikan kami anak-anak yang berbakti. Jika mereka telah tiada, lapangkan kuburnya, terangi dengan cahaya. Ya Allah, kami tidak punya amal yang bisa kami banggakan, tidak punya hati yang benar-benar bersih, namun kami punya Engkau ya Allah. Maka ampunilah kami, ampuni kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي صل وسلم